Ya, saya mulai dulu ya. Iya, Marisis. Assalamualaikum, salam pustaka. Kembali berjumpa dengan Pustaka Advent dalam ruang kupas buku dan kali ini kita akan kupas buku berjudul Riset Menakjubkan dan bersama narasumber kita Kak Daryl Togas, aktif sebagai konten kreator vegan ya di YouTube dan Iya, ya, seru sekali kalau kita dan lagi bikin-bikin konten ya. iya, iya. Thank you. Di keperawatan Unpad, angkatan pertama di Manado dan sekarang tinggal di Jakarta bersama istri. Nah, sekarang Ya, kita nanti akan mengupas buku ini besar dan narasumber kita nanti akan bercerita banyak hal dari buku ini yang menjadi iya, dan pastinya seru nanti sama Kak Daryl. Nah, sebelumnya Kak Daryl, iya. Agak putus ya kedengarannya tadi. apa kabar Kak Daryl? Oh ya, puji Tuhan. Sehat selalu. Puji Lalu Tuhan dalam Kak, keadaan fit. boleh berdoa dulu Kak? Oh iya, iya, oke, oke. Saya satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pertemuan ini. Bisa sharing, berbagi pengalaman berdasarkan buku dari riset yang menakjubkan ini. Kiranya kami sama-sama belajar dan juga dapat menjadi berkat bagi diri kami maupun bagi orang-orang yang menyaksikan akan tayangan ini. Terima kasih ya Tuhan, memberkati untuk diskusi ini atau review ini agar supaya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih juga teman-teman yang bergabung, nanti juga bisa tanya-tanya dengan narasumber kita tentang buku ini. Nah, sebenarnya buku Yep. ini sih Kak, sehingga pantas sekali untuk kita bisa baca dan juga bisa kita lain isinya. Iya, gimana tadi agak putus. Oke, Kak, eh, kenapa buku ini cukup bagus untuk kita baca? Apa manfaatnya? Dan mungkin boleh ceritakan siapa sih pengarang buku ini? Oh iya, oke, oke. Iya, benar. Berapa buku ini? Sehingga orang-orang mungkin bisa punya pandangan nih sebelum membaca buku ini. Iya, benar sekali. Oke. Jadi ini buku berjudul Riset yang Menakjubkan ya. Ini ditulis oleh Neil Netley. Dia seorang dokter. Nah, menariknya Dr. Neil Netley ini dia merupakan founder dari Weimar Institute atau biasa disebut dengan House of New Star. Nah, kalau kita mungkin sering mendengar akan New Star ya, itu di mana stand dari nutrisi, exercise, water, sunshine, temperance, baru air, rest, dan trust in God. Jadi dia ini merupakan founder dari Weimar di mana House of New Star katanya. Itu seperti wellness center yang juga ada beberapa program, salah satu yang paling menarik adalah tentang program mental health. Nah, Dokter Neil sendiri, dia itu sebenarnya spesialis penyakit dalam, lebih cenderung di gastroenterologi dan juga interestnya sangat besar juga di mental health. Nah, beliau juga merupakan autor atau mengarang beberapa buku ya. Selain dari riset yang menakjubkan atau dalam bahasa judul aslinya adalah Proof Positif, beliau juga mengarang buku seperti Depression, The Way Out, dan juga The Lost Art of Thinking, dan Optimize Your Brain. Nah, buku yang kita pegang sekarang ini, riset menakjubkan ini, diterbitkan di Indonesia itu pada tahun 2009 oleh Indonesia Publishing House, oleh IPH. Untuk halamannya, ini bisa tebak nggak? Kira-kira berapa halaman nih? Ini kalau bisa dicek sendiri langsung, halaman dia sekitar 586 halaman. Kalau saya tidak salah ya. Iya, itu sudah termasuk referensi lampiran dan sebagainya. Tapi isinya ini luar biasa sekali. Nah, apa yang menarik dari buku ini kalau yang saya lihat adalah, jadi buku ini menjelaskan mengenai
kesehatan tentunya, tapi berdasarkan dari fakta ilmiah atau penelitian-penelitian yang ada. Jadi mungkin banyak kan buku kesehatan di luar sana, tapi berdasarkan dari pengalaman mungkin atau berdasarkan dari katanya. Nah, sangat penting bagi kita untuk membaca buku kesehatan itu harus berdasarkan dengan fakta ilmiah dan fakta ilmiah yang didukung oleh yang terpercaya tentunya. Dan di buku ini banyak sekali akan fakta-fakta ilmiah atau referensinya yang sangat akurat. Kalau mau lihat di bagian referensinya itu sangat banyak sekali. Nah, yang menarik juga dari buku ini itu banyaknya ilustrasi atau gambar yang memudahkan untuk membaca dengan tentunya berwarna. Gambar-gambarnya juga berwarna dari buku ini. Dan topik-topiknya itu sangat spesifik kalau saya lihat ya. Jadi itu sih menurut saya sangat baik. Ya, jadi buku ini kan kalau dibaca sama Kak Daryl Togas yang aktivis Iya, vegan, karena menghidupkan pola hidup sehat juga. Terus iya benar sekali. ya normal lah dibaca oleh seorang Kak Daryl. Lah, tapi apakah memang oleh oleh orang-orang yang eh, perawatan, Oh, kedokteran, ya seputar itu saja orang-orang yang kayaknya yang bisa membaca buku ini. Beruntungnya sih ini kan sudah terjemahan bahasa Indonesia ya, iya jadi bahasa Indonesia. nah, nah kira-kira apakah hanya sebatas itu saja orang-orang yang bisa membaca bukunya? Iya, menarik sekali ya buku ini. Kalau dilihat di bagian eh, prakatanya atau di bagian pendahuluannya itu ditulis oleh pengarang buku ini. Sebenarnya buku ini dibuat sangat sederhana untuk dibaca untuk masyarakat umum. Jadi sebenarnya semua masyarakat itu bisa membaca buku ini. Masyarakat kaum awam lah boleh dibilang dan dengan mudah itu. Nah, apalagi juga sangat bermanfaat jadi tambahan juga untuk para profesional kesehatan seperti saya perawat ataupun tenaga-tenaga medis, kedokteran dan sebagainya. Karena itu yang saya bilang tadi karena didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang ada. Jadi dibungkus dengan sumber-sumber yang terpercaya tapi dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti. Nah, di mana buku ini ditujukan kepada siapa saja sebenarnya yang berharap untuk mencapai atau yang mau memelihara kesehatan secara prima dan bebas dari penyakit dengan cara-cara yang alami, ya, dan bahkan meminimalkan penggunaan obat resep dan bahkan suplemen makanan ataupun makanan-makanan junk food. Jadi boleh saya katakan buku ini untuk umum, bisa untuk kita kita baca. Ya, ya, terutama kan saat ini kita berada di situasi pandemi COVID ya. Iya, benar sekali. Kali yang menjadi korban meninggal bahkan dalam kondisi ini. Tetapi sebenarnya kita hampir tertutup beritanya tentang banyaknya juga kematian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pola hidup sehingga banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang akhirnya juga membunuh atau juga menimbulkan banyak kematian yang saat ini mungkin kita nggak dengar karena orang teralihkan Iya, semua. iya, Seperti yang tertera dalam buku ini kan ada penyakit tertentu yang mungkin setiap kliniknya pun memakan korban ya seperti jantung, jantung kemudian ya, kanker, uh, cancer, ya ada beberapa lagi yang memang diabetes. Ya. kesalahan dari pola hidup. Nah bahkan penyakit-penyakit itu yang sudah menjadi penderita ya, itu akan lebih memudahkan menjadi korban ketika terserang juga dengan virus. Nah Kak, kira-kira nih Benar sekali. dari tiga penyakit tadi ya, kanker, kemudian jantung dan diabetes. Kira-kira dari buku ini pola hidup yang seperti apa yang saran untuk
untuk kita supaya terhindar dari tiga ancaman tadi. Iya, benar sekali ya yang dikatakan. Selain tiga penyakit tadi yang ditulis di buku ini yang memang topiknya khusus membahas, yaitu jantung, eh, jantung, kanker, dan diabetes. Sebenarnya juga ada penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita baca di topik penyakit-penyakit hewan dan risiko kesehatan manusia, itu di chapter yang ke-10, itu justru banyak sekali penyakit-penyakit infeksi sebenarnya, virus, penyakit-penyakit dari virus, bahkan seperti AIDS, bahkan seperti sekarang ini ya, kita menderita COVID, itu kan karena dari hewan, dari produk hewan. Nah, kalau kita baca di bagian introduction ya, di bab 1 itu prinsip-prinsip kesehatan optimal. Jadi bagaimana agar supaya sebenarnya kita terhindar bukan hanya dari penyakit-penyakit degeneratif, bahkan juga penyakit-penyakit seperti penyakit infeksi, sama seperti sekarang yang kita ambil contoh lah, karena lagi booming-boomingnya, yaitu penyakit corona. Itu sebenarnya bisa dicegah, atau bisa dicegah, preventnya dengan beberapa prinsip pola hidup yang dibahas dalam buku ini. Yaitu di sini ada beberapa ya, seperti saya boleh katakan itu terms New Start itu masuk di sini, dan itu berdasarkan penelitian. Di sini ditulis di prinsip-prinsip kesehatan yang optimal di bab satunya itu tertulis seperti tidur 7-8 jam, baru tidak makan di antara jam makan, baru makan pagi secara teratur, mempertahankan berat badan ideal, olahraga teratur, sedikit atau bahkan tanpa alkohol, baru tidak merokok, dan mengkonsumsi tentunya makanan-makanan sehat dari tumbuhan yang seimbang dan tercukupi tentunya. Nah, itu merupakan pola hidup ya, pola hidup yang di dalam buku ini menjelaskan memang bukan hanya mungkin kita fokus terhadap makanan saja ya. Oh, kalau mau supaya tidak terhindar dari penyakit jantung contoh, memang itu dari lemak hewani atau dari protein hewani yang paling. Tapi bukan hanya dari makanan saja. Sebenarnya keseimbangan pola hidup yang sehat seperti yang saya katakan tadi itu sangat penting. Stress management juga sering disinggung di dalam buku ini. Jadi untuk itu ya, penyakit yang tadi disinggung. Kita banyak mendengar kesehatan melalui news. Kadang hanya mendengar tanpa ada bukti ilmiah. Dari buku ini sudah dicantumkan sumbernya, bagaimana nasihat-nasihat pola hidup sehat itu ada bukti-bukti penelitiannya secara ilmiah. Jadi kita tidak meragukan lagi, apalagi penelitian-penelitian ini kan benar juga sekali. cukup dipercaya ya sama lembaga yang terkait. Nah Kak, sebagai seorang vegan, vegan dan plant based ya, karena ada vegan yang vegan kosong, artinya dia tidak junk food vegan ibaratnya. Makan junk food ya, seperti ya tidak ada junk food vegan. Nah, ini pun juga dibilang vegan yang bahkan menghindarkan kopi, teh, dan juga coklat, karena kalau vegan mereka masih konsumsi bahan-bahan itu karena memang sumbernya dari nabati, juga gula putih itu kan juga sumbernya bisa dibilang. Tetapi sepertinya dari buku ini penggunaan gula putih, kemudian penggunaan kopi, teh disarankan untuk dihindarkan. Dan ada penelitiannya kenapa itu harus dihindarkan. Kira-kira Kak boleh kenapa yang itu tampaknya dari nabati, tetapi dari buku ini dijelaskan bahwa sebaiknya itu dihindarkan untuk konsumsi. Iya benar sekali ya. Jadi mungkin begini ya Kak, karena orang berpikir bahwa jadi ini untuk health reason ya, jadi untuk kesehatan. Nah,
di dunia kesehatan sebenarnya adalah semakin seimbang itu sebenarnya semakin sehat. Itu balancing itu sangat penting. Ada bahan-bahan yang meskipun jadi orang tahu ya, yang penting dari tumbuhan, yaitu udah vegan dan udah sehat. Nah, bukan seperti itu gitu loh. Nah, di buku sini menjelaskan ada beberapa produk yang meskipun dari tumbuhan, tapi belum tentu itu sehat ya. Kayak alkohol, alkohol aja itu kan dari tumbuhan, dari tembakau, tembakau itu dari tumbuhan rokok. Nah, di sini juga dicantumkan mengenai rokok. Nah, tidak semua yang dari tumbuhan itu sehat. Nah, ada beberapa penelitian ya yang menunjukkan bahwa contoh soal kafein yang dari kopi, teh juga, dan apalagi gula. Nah, ini gula sangat berbahaya sekali. Jadi semua yang tidak semua yang berasal dari tumbuhan itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, kalau di sini di halaman 149 ya, saya baca dari American Diet Association. Jadi mereka mengakui sebenarnya bahwa diet vegan atau diet vegetaris itu sangat sehat. Tapi ada tapinya. Nah, di sini American Dietitian Association mengambil sikap bahwa diet vegetaris itu sehat dan cukup gizinya, tapi jika digunakan dengan tepat. Nah, jadi gizi yang seimbang, kualitas yang yang tinggi, dan ya gizi dan kualitas yang tinggi itu yang paling tepat gitu. Meskipun kalau kita vegetaris ataupun vegan tapi gizinya tidak seimbang, maka itu akan merusak juga kesehatan ya, termasuk juga dengan bahan-bahan dari tumbuhan yang tadi yang dimana itu merusak kesehatan yang lainnya gitu. Jadi sangat sangat penting ya kita benar membaca buku ini, itu memang memberikan kita knowledgeable ya, maksudnya karena berdasarkan dari penelitian-penelitian yang ada juga dan badan-badan yang tentunya sangat terpercaya. Saya tertarik juga mengenai di bab mana ya? Bab ikan. Di bab chapter 10 kalau nggak salah ya. Omega 3 itu kan. Nah, ini menarik juga yang sesungguhnya mengenai ikan. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi daging itu cenderung kena stroke ataupun kena serangan jantung. Tapi ketika mereka berpindah dari daging ke ikan, katanya ya, itu justru lebih menurun. Nah, dari ikan. Nah, ternyata apa yang membuat di ikan itu menjadi bagus katanya ya awalnya. Kenapa mereka penyakit jantung sudah semakin terkurang kalau mengkonsumsi ikan dari yang awalnya mereka mengkonsumsi daging. Nah, makanya timbullah dipublikasikan di sini ditulis bahwa saat itu iklan ramai mempromosikan akan minyak ikan ya kan, dan sebagainya, untuk bagus untuk jantung dan sebagainya. Ternyata didapati bahan apa sih yang ada di dalam ikan itu? Oh, ternyata itu adalah lemak omega 3 yang membuat jantung itu lebih baik dan lebih bagus. Baru diteliti lagi. Mereka diteliti dan mereka membandingkan bahwa yang mengkonsumsi yang mengkonsumsi justru omega 3 dari tumbuhan atau yang bervegetaris justru masih jauh lebih baik dari yang hanya ikan saja. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang pada umumnya orang tidak tahu bahwa sumber omega 3 ini juga sebenarnya kita dapat bahan nabati. Cuman banyak orang kan nggak tahu, Kak. Seperti juga
protein. Protein itu banyak orang Iya, kalau didapat dari hewani. Banyak orang nggak tahu sebenarnya sumber protein nabati itu malah melimpah dan sangat sedikit resikonya ketimbang kalau kita mendapatkan protein hewani. Demikian, benar Kak. sekali. Iya, benar sekali. Ini saya menarik juga, ini hal yang baru yang saya baca dari buku ini soal yang omega 3 ya, omega 3. Jadi dia kalau kita baca buku ini selalu mereka narasumber menampilkan beberapa kayak gambar ya, gambar, tabel, colorful. Dan saya lihat mengenai omega 3 kan yang saya selama ini saya tahu omega 3 itu memang ada di flaxseed ya, di flaxseed atau di walnuts, di kenari. Tapi ternyata saya baru baca contoh kayak di ubi jalar. Ternyata itu ada omega 3-nya loh. Dari buku ini saya baru tahu. Tapi memang sedikit sih. Itu ubi jalar, satu buah ubi jalar itu ada sekitar 38 miligram dari asam linolenik atau omega 3. Dan bahkan apa? Pisang, satu buah pisang itu ada 38 kandungan omega 3-nya. Jadi sebenarnya ini baru apel juga, kentang, itu sebenarnya ada kandungan omega 3-nya. Tapi memang sangat kecil kalau dibandingkan dengan flaxseed ya. Kalau flaxseed, satu sendok makan flaxseed saja itu ada 7.526 dari omega 3. Ya, kalau Luar biasa. kita makannya misalkan buah pisang, ada ubi jalar dalam jumlah besar, kemudian diakumulasi, ya kita bisa dapat banyak juga sebenarnya. Mencukupi, ya benar. Betul sekali, sis. Secara whole ya, keseluruhan dari macam-macam tumbuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita sebenarnya itu tercukupi. Memang sayang kalau Benar, amin. itu saja, jadi tidak ada variasinya, memungkinkan Ya, variasi. kurang gizi. Jadi memang perlu bervariasi setiap harinya dengan kecukupan juga seimbangkan dengan kegiatan fisik kita juga. Kita tidak akan bisa berlebihan kalau aktivitas tubuh kita cuma sedikit. Jadi memang harus juga berseimbang dengan aktivitas tubuh atau gerak tubuh kita. Iya, benar sekali. Ini Kak, yang saya juga ingin ini mengenai susu. Karena kita yang bergerak di bidang kesehatan juga mendapati orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan seperti kanker, kemudian autoimun, terus Iya, kemudian alergi mungkin salah satu dari gejala dari autoimun itu disebabkan oleh penggunaan susu hewani, terutama susu sapi. Jadi di sini pun juga dijelaskan secara riset kenapa akhirnya susu hewan atau terutama dari susu sapi ini bisa menimbulkan banyak resiko gangguan kesehatan, terutama kanker dan autoimun. iya, benar. Jadi memang saya pada akhirnya rela untuk meninggalkan susu sapi ini supaya tidak lagi terjadi gangguan dalam tubuh saya. Dan akhirnya dari pengalaman bertemu dengan beberapa orang yang ternyata memang mereka mengalami gangguan itu karena sumber susu hewani yang susu sapi ini yang menyebabkan banyak sekali kesehatan itu. Iya, benar. Ini ada di sini ditulis ya. Sebenarnya apa yang ada dalam kandungan susu sapi itu? Nih, sebenarnya di situ ditulis ada bakteri, ada virus, ada prion, ada antibiotik, ada hormon, ada pestisida organik. Wow, luar biasa. Dan kalau boleh saya katakan ada darah dan ditambahkan darah dengan nanah. Karena proses untuk mendapatkan susu itu kan mereka peras sampai sapinya itu kayak kalau kita bilang itu belas ya. Jadi kayak kaki kalau kita pakai sepatu ya kan, sepatu dan tergesek-gesek terus, sepatu yang agak kencang atau longgar pun jadi agak belas. Nah,
dalam belas itu kalau terus-terus karena diambil dengan alat, maka itu akan terjadinya infeksi dan bahkan akan bernanah dan berdarah. Jadi itu yang akan kita dapatkan apabila mengkonsumsi susu sapi. Nah, yang ingin saya highlight juga menarik dari buku ini, dia seringkali memberikan refleksi tambahan, yaitu dari referensi dari Alkitab, dan juga ada tulisan dari Ellen G. White yang dimana contoh ya soal susu ini, dia menuliskan juga bahwa sebenarnya di beberapa tahun yang lalu sebelumnya itu ada seorang wanita yang namanya Ellen G. White yang menyarankan untuk tidak lagi mengkonsumsi susu sapi. Jadi dituliskannya di sini. Itu sudah sejak dari 1800-an. 1860-an kalau nggak salah ya. Nah, itu dituliskan juga di sini. Kalau saya juga ingin menambahkan kenapa perlu membaca buku ini ya. Jadi saya ingin memang saya belum selesai membaca keseluruhan buku ini karena saya ngambil by topik yang related dengan saya, yaitu seperti penyakit-penyakit hewan dan risiko kesehatannya, baru tentang ikan dan mitos-mitos daging dan protein yang berhubungan dengan aktivis saya. Tapi saya sementara membacanya. Nah, yang ingin saya share kepada teman-teman yang menyaksikan, kenapa kita perlu membaca buku ini? Yang pertama itu, karena dalam buku ini menunjukkan pengaruh kuat akan nutrisi dan gaya hidup lain pada kesehatan secara menyeluruh. Jadi sebenarnya dari yang konsep kesehatan yang optimal tadi, nah ada salah satu konsep yaitu konsep makanan atau nutrisi, itu memang sangat mempengaruhi, sangat besar. Dan di mana dari dia ini saja itu bisa mempengaruhi, kalau kita baca buku ini, banyak sekali dikupas, dijelaskan, banyak akan mempengaruhi gaya hidup lain itu secara menyeluruh. Nah, dalam buku ini juga, kenapa kita harus membaca buku ini? Dalam buku ini juga memberikan bagaimana cara untuk mencegah dan atau dibantu oleh perubahan gaya hidup tertentu tanpa resep obat maksudnya, dan efek samping. Jadi kalau kita membaca buku ini, dia memberikan tips atau suggestion untuk penyakit-penyakit tertentu itu yang bisa kita lewati tanpa ada obat bahkan efek samping. Contoh seperti penyakit kanker ya, penyakit jantung, itu dengan gaya hidup yang dicantumkan dalam buku ini itu bisa untuk kita cegah. Buku ini juga memberikan kita satu motivasi dan petunjuk untuk mengikuti perubahan gaya hidup yang bermakna. Terus terang, saya dalam mempraktekkan juga akan pola hidup New Star ya, atau pola hidup sehat, tidak perfect secara seutuhnya. Tapi ketika membaca buku ini, mengingatkan kembali untuk, wah, I have to do really complete atau optimum lagi. Contoh soal tidur misalnya, atau air minum dan sebagainya. Bahkan makanan pun mungkin kadang kita tidak optimal, tapi ketika kita membaca buku ini mengingatkan kembali atau memberikan kita motivasi lagi. Dan bahan-bahan dalam buku ini juga bisa dijadikan sebagai bahan seminar bahkan atau bahan ajar. Jadi saya seringkali mengambil materi-materi dari buku ini untuk apabila saya diundang contoh seminar kesehatan di gereja ataupun di publik umum, ada beberapa yang saya ambil dari buku ini dan sangat bermanfaat sekali. Iya, jadi membaca buku ini serasa kita jadi kayak dokter ya. Dokter untuk... Iya, bisa untuk diri sendiri. Iya. Ya, jadi karena cukup komplit juga. Ini menyinggung juga tentang otak depan kita ini. Otak depan ini juga dibahas secara gamblang. Ya, frontal lobe dibahas panjang lebar di sini.
Ya, kemudian juga tentang kekerasan. Kekerasan yang juga terjadi mungkin di dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak, kekerasan kepada pasangan juga eh, dibahas juga Kak di sini karena akibat dari Hmm, tontonan televisi itu tadi. Juga mengupas tentang stres. Kemudian juga ada mengungkap juga tentang AIDS dan HIV. Itu jarang iya, sekali diungkap oleh beberapa kalangan untuk bisa apa istilahnya dibagikan bagaimana uh, berkontak dengan penderita dan bagaimana penderita ya. sahabat bagi mereka, dan apabila ada yang menderita bagaimana harus melakukan pola hidup sehat juga bisa dibantu dari buku ini, ataupun kita yang sudah membaca kita bisa memberikan arahan dan mungkin penderita juga tentang eh, bagaimana mengatasi kebiasaan buruk dan kecanduan juga bahas di buku ini. Menarik ya. Mungkin Iya, pagi tidak hanya nutrisi, tetapi dampak. lingkungan juga. Nah, Iya, dampak terhadap lingkungan. biasanya orang yang kampanye vegan itu juga akan mengkampanyekan tentang lingkungan, ya, alam kita yang akan menjadi sahabat kita. Kemudian, ya, jauh dari penyebab utama kematian itu juga menjadi topik juga karena lagi-lagi setiap orang ini akan menemui satu waktu di mana ada ketakutan bila mana menghadapi kematian. Nah, itu juga dibahas. Jadi, buku ini tidak hanya membahas pokok-pokok masalah tentang penyakit, kemudian makanan, gaya hidup, seperti tidur, seperti gerak badan, tetapi juga secara mental juga mau diungkapkan ya, supaya juga Iya, iya. yang sehat. Kalau boleh saya katakan, ini sudah satu paket yang lengkap gitu. Sudah satu paket yang lengkap dari buku ini. Makanya ya emang tebal buku ini karena narasumber ingin ingin menyampaikan bahwa dengan membaca buku ini, gitu loh, itu ibaratnya semua aspek sudah ada aspek kesehatan tentunya, ada aspek eh, spiritualnya di sana juga, ada aspek sosial di sana, ada aspek lingkungan bahkan environment juga di sana. Jadi memang saya merekomendasikan untuk teman-teman atau yang menyaksikan, kalau ada waktu dan uang untuk menyisihkan untuk membeli buku ini, saya rasa ini sudah cukup untuk menjadi pegangan Anda dalam dunia kesehatan yang secara holistik ataupun optimum. Ya, setidaknya dengan menjalankan nasihat dari buku ini dapat menghemat biaya kita untuk harus pergi ke rumah sakit karena ada cara-cara pengobatan atau cara-cara pencegahan supaya kita terhindar dari berbagai kompleks penyakit, bahkan mungkin juga infeksi dari virus saat ini ya, karena Iya. terakhir ini harus isolasi mandiri karena juga terdampak dari Oh, oke. tapi puji Iya. Tuhan uh, Tuhan sudah menyiapkan instrumen untuk kita semua bisa pulih Amin. berbagai penyakit, dan itu juga yang dapat disampaikan dari buku ini, bagaimana kita dapat pulih dari sakit penyakit dengan pola hidup yang benar dan juga percaya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan dan juga kesehatan. Nah, buku ini Amin. cukup meringankan setiap orang, bahkan meringankan juga pekerjaan dokter, perawat di rumah sakit, supaya setiap orang mengambil perannya masing-masing untuk menjaga diri, menjaga kesehatannya, supaya beban mereka tidak bertumpuk-tumpuk seperti saat ini yang terjadi karena ini. Gitu. Luar biasa sekali. Ya Kak, ada lagi Kak? Eh, mungkin pengalaman yang menarik ya, pengalaman yang menarik ketika membaca buku ini, yaitu pertama memang kadang jadi saya mendapatkan knowledge yang baru meskipun saya seorang
seorang perawat, eh, sangat dekat dengan dunia kesehatan, tapi ketika saya membaca lagi buku ini, saya mendapatkan knowledge yang baru yang saya tidak dapatkan di tempat yang lain gitu. Dan eh, apa yang saya pernah dengar atau saya pernah baca itu dikuatkan lagi di dalam buku ini gitu. Di refer lagi, dan itu ternyata benar, artinya menguatkan akan karena saya seorang, boleh dikatakan seorang aktivis di vegan, jadi ada source-source yang ternyata Neil Netley ini ungkapkan di sini gitu, yang saya dapat dari luar gitu, ternyata di dalam buku ini juga dia ungkapkan lagi. Dan yang saya suka dari buku ini, yang pengalaman menarik, di mana narasumber dalam buku ini seringkali juga menghubungkan dengan ayat-ayat di Alkitab ataupun refleksi dari kerohanian kita. Sehingga seperti dikatakan tadi, itu sudah sangat lengkap ketika kita membaca buku ini. Dan menarik, colorful juga ilustrasi-ilustrasinya, gambar-gambar sangat mendukung untuk kita lebih mudah memahami akan pelajaran-pelajaran dari buku ini. Itu saja sih menurut saya. Dan saya masih dalam proses untuk tetap membaca buku ini, gitu. Masih belum selesai membaca secara keseluruhan. Ya, buku ini sangat bagus, terutama untuk mereka yang bekerja di bagian kesehatan, karena ini akan membantu pekerjaan, sehingga bila mana menangani beberapa kasus, buku ini dapat bisa menjadi jalan keluar. Dan untuk kita orang yang awam, ini pun juga menambah wawasan kita supaya kita setidaknya mempertahankan kehidupan sehat secara rohani maupun jasmani. Ya, karena yang ingin diungkapkan dari buku ini ada penulis ingin, dokter ini ingin supaya kita ini memperoleh kesehatan yang seluruhnya atau holistic health. Iya, benar. Jasmani maupun rohani ingin dikembangkan supaya mencapai kesehatan yang optimal. Dan juga ya harapannya kita semua yang sudah membaca dapat bisa menghidupkan dan kemudian membagikannya secara sederhana dengan bahasa kita. Benar sekali. Karena tidak semua orang bisa mengerti bahasanya dokter yang tinggi, ya kan? Belum bisa sampai ke orang-orang yang buta huruf kan. Jadi mungkin kita punya gaya bahasa sendiri yang mudah diterima untuk orang, sehingga orang itu mau mengikuti pola hidup sehat. Ya, ini sangat membantu juga, tidak hanya kalangan medis, dokter, perawat, tapi juga membantu pemerintah tentunya. Ya, betul sekali. Masyarakatnya ini memiliki kesehatan, kalau sehat semua tentunya negara akan baik karena lebih produktif ya setiap masyarakatnya. Ya, ya. Mungkin tambahan bagi saya rasa ini kan masih awal tahun ya, masih tahun baru. Untuk yang mungkin pecinta pembaca atau referensi buku, mungkin diawali tahun baru dengan membaca buku ini itu sangat-sangat bermanfaat sekali menurut saya, karena secara holistik dia bisa membantu kita mengupas. Dan apalagi orang kan sekarang lagi sadar-sadar akan kesehatan ya, karena situasi pandemik ini itu tidak memandang siapa saja bisa kena ya. Jadi untuk masyarakat semuanya, dengan kita rajin membaca buku, referensi-referensi buku kesehatan yang tepat, dan juga mempraktekkan akan apa yang kita baca dan menghidupkannya, saya rasa itu akan sangat penting untuk mengawali kita di tahun baru ini. Mungkin juga merupakan resolusi baru bagi kita untuk dapat hidup sehat, hidup sesuai seturut dengan yang seharusnya itu. Amin. Kayaknya nih jadi ide menarik kalau nanti kita bisa mengupasnya per topik, Kak. Wah, iya, itu akan lebih menarik lagi. Ya, mudah-mudahan benar sekali. jadwalkan untuk kita bisa mengupasnya per topik sehingga punya wawasan yang lebih dari acara kupas buku ini, dan banyak benar orang sekali.
dengan kesehatan. Oke Kak, Ya. kalau mau boleh ditambahkan sebelum kita tutup nanti Kak, Bagaimana? Sorry, nggak kedengaran. boleh ditambahkan mungkin satu lagi sebelum kita tutup? Eh, tambahannya apa ya? Ya mungkin kalau yang menarik lagi yang saya kelupaan tadi di dalam buku ini, pembahasan khusus mengenai otak depan yang tadi sudah disinggung bahwa ternyata otak depan itu, saudara-saudara, itu memiliki rahasia yang luar biasa. Nah, dan otak depan itu, jadi intinya seperti ini. Ternyata setelah saya membaca, otak depan itu adalah sebenarnya media kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, kalau mau lihat dari panca indera atau sistem organ tubuh kita, itu ada di dalam otak depan atau frontal lobe. Nah, tahu nggak, setan kan sebenarnya nggak mau kita ini untuk dekat dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dibuatlah cara-cara setan sangat banyak untuk otak depan kita ini jadi rusak. Banyak cara di dalam buku ini dia mengupas ya, ada beberapa contoh dari makanan sebenarnya akan mempengaruhi akan apa? Akan otak depan kita, termasuk juga yang tadi dari obat-obatan, alkohol, kafein, kimia-kimia beracun, ternyata itu merusak akan apa? Akan otak depan kita. Bahkan juga apa yang kita tonton, misalnya TV dan sebagainya, ternyata itu ada hubungan dan sangat menarik sekali. Jadi teman-teman yang menyaksikan, saya baru mau membaca soal otak depan ini. Mari kita baca bersama-sama, atau yang topik-topik yang lain sangat menarik dari buku ini, supaya dapat menambah pengetahuan kita dan membuat kita jadi bisa lebih sehat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja sih. Ya, ini sebenarnya menarik sekali kalau dikupas semuanya, tetapi waktunya sudah tidak Iya, benar sekali. ini. Kita nanti bisa jadwalkan untuk kita bisa mengupas per topik yang menarik, karena semua orang butuh sehat. Jadi kita rindu semua sama-sama sehat, karena tidak hanya kita sendiri berjuang, banyak orang berjuang sehat. Mudah-mudahan ini akan memberikan pada kita untuk bersemangat memperoleh kesehatan yang optimal, ya. Jadi kita meningkatkan energi kita untuk berupaya sehat bersama-sama. Baiklah. Iya. Saya juga ingin terima kasih ya buat Pustaka Advent yang luar biasa sekali. Saya salut untuk movementnya ini, membuat orang ingin membaca dari buku-buku kita yang banyak yang sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa. Jadi terima kasih sekali untuk Pustaka Advent. Tetap terus berjuang, tetap menjadi inspirasi, menginfluence yang baik bagi masyarakat dan bagi umat-umat semua yang ada. Baik Kak, terima kasih sekali. Terima Kita kasih. akan lagi dengan podcast. Sangat juga menginspirasi juga, perlu Iya. untuk mengubah gaya hidup kita. Kita ngomong itu Amin. bisa nggak bisa jalanin, tapi kalau kita sama-sama itu akan Iya, sama-sama. gitu. Baiklah, terima kasih untuk energinya, untuk supportnya ke kita semua. Kita nanti akan berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya dengan Kak Daryl dengan topik-topik yang lebih menarik dari buku ini ataupun Amin. buku yang lainnya. Boleh Kak kita tutup dengan doa? Kak Daryl boleh berdoa lagi untuk Yap, kita. oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami baru saja sharing atau mereview akan buku yang Engkau percayakan bagi kami untuk membacanya melalui Dr. Neil Netley. Kiranya buku ini ya Tuhan dapat menginspirasi kami, dapat menambah lagi knowledge kami mengenai bagaimana cara Engkau bekerja dalam kehidupan kami melalui sains, melalui praktek pola hidup yang sederhana yang Engkau telah berikan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan dan wisdom, kebijaksanaan untuk mempelajari ataupun membaca cara Engkau bekerja melalui buku ini, agar supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat
dan menjadi kepujian hanya di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Mendoakan juga khusus untuk Pustaka Advent yang menginisiasi akan acara ini, memberkati mereka dalam setiap usaha, setiap ministry yang mereka lakukan, kiranya dapat menjadi berkat untuk orang lain. Memberkati semua yang menyaksikan akan tayangan ini, kiranya juga mendapat berkat yang sama. Terima kasih ya Tuhan, jaga dan lindungi kami, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa di Oke, terima kasih. Tuhan berkati sama-sama.